Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah. Yuk belajar sejarah. Mari kita lihat apa sih yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas suatu materi yang berkaitan dengan apa nih? Ada kapal, kemudian ada orang yang sedang berjualan atau berdagang. Yang ketiga, ada seseorang yang sedang beribadah. Nah, kira-kira kita bahas apa ya? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Kerajaan Sriwijaya. Nah, kira-kira ada apa ya dengan Kerajaan Sriwijaya? Gimana sih sejarah dari Kerajaan Sriwijaya ini? Nah, langsung saja teman-teman. Pada kesempatan kali ini, ada beberapa materi yang harus kita pelajari mengenai Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama yaitu mengenai sejarah Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua yaitu sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, kira-kira apa ya? Yang ketiga ada peranan dari Kerajaan Sriwijaya. Dan yang terakhir yaitu sebab kemunduran dari Kerajaan Sriwijaya. Oke, kita akan bahas satu-satu dari materi ini. Nah, sebelum itu, kamu harus menebak dulu nih. Kira-kira kamu bisa tebak nggak ya? Nah, pertanyaannya adalah, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak apa ya? Nah, coba kita tes jawab ya teman-teman. Coba kita jawab Hindu. Apakah benar atau salah ya? Wah, ternyata jawaban kita salah. Ternyata Kerajaan Sriwijaya bukanlah kerajaan yang bercorak Hindu. Kita tes lagi ya, jawab Islam atau Buddha ya? Sepertinya Islam bukan. Coba kita jawab Buddha. Wah, ternyata jawaban kita benar. Jadi, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha. Nah, oke, kita next kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai Kerajaan Sriwijaya. Nah, seperti yang telah kita tebak sebelumnya, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak agama Buddha. Kemudian, Kerajaan Sriwijaya ini didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada abad ke-7. Wah, udah lama banget ya, pada abad ke-7. Kemudian, Kerajaan Sriwijaya ini terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sulawesi Selatan. Kamu udah pernah ke Palembang belum? Nah, disitulah tempat adanya Kerajaan Sriwijaya pada masa lalu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Nah, sumber sejarah dari Kerajaan Sriwijaya ini, yang pertama ada Prasasti Kedukan Bukit. Yang kedua ada Prasasti Talang Tuo. Yang ketiga ada Prasasti Kota Kapur. Nah, yang keempat yang bentuknya agak unik ini merupakan Prasasti Telaga Batu. Dan yang terakhir ini merupakan Prasasti Karangbrahi. Nah, jadi kelima prasasti ini merupakan sumber sejarah dari adanya Kerajaan Sriwijaya. Oke, next kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Oh ya, bentar-bentar nih. Kamu tahu nggak? Raja terkenal dari Kerajaan Sriwijaya itu bernama Raja Balaputradewa yang memerintah pada abad ke-9. Wah, Raja Balaputradewa ini sungguh hebat loh teman-teman. Oke, next. Nah, kita akan membahas nih, kira-kira gimana ya peranan Kerajaan Sriwijaya pada masa dahulu? Apakah Kerajaan Sriwijaya ini sangat hebat? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Yang kedua, Sriwijaya sebagai pusat agama Buddha. Dan yang terakhir, Sriwijaya sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara. Wah, ternyata Sriwijaya ini hebat ya teman-teman. Selain sebagai kerajaan maritim, juga sebagai pusat agama Buddha, dan sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara.
Nah, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu keruntuhan Sriwijaya. Nah, jadi teman-teman, Sriwijaya juga mengalami keruntuhan. Kira-kira apa sebabnya ya? Kamu tahu nggak? Nah, kalau kamu nggak tahu, mari kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ternyata sebab keruntuhan dari kerajaan Sriwijaya yang pertama yaitu adanya serangan Dharma Wangsa tahun 990 memperebutkan Selat Malaka. Yang kedua, adanya ekspedisi Pamalayu oleh Kertanegara dari Singosari tahun 1275 Masehi. Nah, selanjutnya ada lagi nih. Yang ketiga, yaitu serangan Kerajaan Kolamandala 1205-1030 Masehi. Dan yang terakhir, adanya serangan dari Majapahit 1377 Masehi. Nah, teman-teman, itu tadi materi terakhir dari Kerajaan Sriwijaya. Namun, ada kuis nih untuk kamu, yang mana pertanyaannya, manakah candi peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya? Di sini ada jawabannya yang A, yang B, dan yang C. Jika kamu mengetahui jawabannya, silakan beritahu gurumu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kamu.